Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muallim Adam 'allimna wa ya mufahhim Sulaiman fahhimna. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin 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 ya rabbal alamin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam ini kita teruskan lagi membaca kitab Sahih Bukhari. Sahih Bukhari, Al-Jami' Sahih Imam Al-Bukhari, himpunan hadis-hadis yang sahih oleh Imam Bukhari. Satu imam dalam hadis, pakar dalam hadis, mahir dalam hadis dari negeri Bukhara. Nama yang lengkap Abu Abdullah. Mungkin ada anaknya si Abdullah, maka orang panggil dia Bapa si Abdullah. Bapa si Abdullah, kunyah namanya. Bapa si Abdullah Muhammad bin Ismail. Kalau ditanya orang siapa nama Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alaih. Kitab ini kitab yang besar, tuan-tuan puan sekalian, dalam hadis. Ya, kalau kamu dengar itu riwayat Imam Bukhari, inilah kitabnya. Untuk makluman kita, kitab hadis sangat banyak sekali. Ulama-ulama pilih daripada begitu banyak kitab hadis, 6 kitab. Kutubus Sittah, kitab yang 6. Dan mereka kata ummahat kutubil hadis, ibu atau induk segala kitab hadis. Kitab yang 6 itu ialah Bukhari. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Ya, kitab kita ini kitab yang pertama. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Kalau kamu dengar itu hadis riwayat Bukhari, inilah kitabnya, Masya Allah.
Seolah-olah dia kata hadis yang aku baca ini dikeluarkan Imam Bukhari. Kamu tengoklah apa dia kata tentang hadis itu. Dan untuk makluman kita, hadis yang riwayat Bukhari dan Muslim semuanya adalah hadis yang sahih. Tidak ada padanya hadis yang dhaif, apalagi hadis yang palsu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, ada yang sahih dan ada yang dhaif. Ya. Nabi SAW galakkan kita untuk mendengarkan hadis-hadisnya. Kamu dengarkan hadis-hadis Nabi, kemudian ya dijaga, dipelihara, disampaikan sebagaimana yang kita dengar, maka Allah bagi nur itu. Nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Allah bagi nur itu kepada orang yang mau mendengarkan sabda-sabdaku. Dengarkan sabda Nabi, kemudian dia jaga, dia pelihara, orang dahulu dia hafal. Kemudian dia sampaikan kepada orang lain sebagaimana yang dia dengar. Ya Allah bagi itu nur. Ya barakallah. Mudah-mudahan Allah bagi kita nur semua. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, ya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ya Sahih Bukhari ini disyarahkan ulama-ulama besar. Salah satu daripadanya seorang alim besar namanya ya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani dia syarahkan Sahih Bukhari, dia bagi nama Fathul Bari. Fathul Bari. Saudara-saudara kita di Indonesia, mereka terjemahkan Fathul Bari ini. Ya, dengan hadis dan syarahnya semua mereka terjemahkan, Masya Allah. Siapa yang ada kitabnya, Fathul Bari. Syarah Sahih Bukhari, ya susunan Ibnu Hajar, juzuk 20. Ya, juzuk 20 yang Jawi, yang Rumi ya. Juzuk 20, muka surat berapa di situ? 660. Ya, barakallahu fiik. Sebenarnya ada satu sikit lagi ini. Kalau tidak, ya muka surat berapa ni? 671. 671 betul kita. Ya, sebenarnya dah selesai itu apanya. Ya, walau bagaimanapun kita baca juga lah ya, jangan tertinggal ya. Barakallahu fikum. Ada satu sanad lagi. Sebenarnya hadisnya sudah kita baca tapi sanadnya tertinggal. Kita bacalah muka surat 660. Boleh ya, insyaallah. Ya, kita baca saja, takut semacam seolah-olah tertinggal itu. Saya bawa satu kitab lagi namanya Irsyadus Sa'i, Sarang Sahihul Bukhari. Ta'lif Imam Syihabuddin Abil Abbas Ahmad bin Muhammad Asy-Syafi'i Al-Qasqalani. Ya, tuan-tuan puan sekalian, Qasqalani. Kalau tadi Al-Asqalani, ini Al-Qasqalani. Ya, dia syarahkan Sahih Bukhari, dia bagi nama Irsyadus Sa'i. Juzuk tasik. Juzuk yang ke-9, muka surat 224, Miatain Arba'atin wa Isri. Tuan-tuan puan sekalian, ya kata Imam Bukhari rahmatullahi ta'ala alaih. Wa qala Syabibun an Yunus an Ibni Shihabin akhbarani Ibnul Musayyib ya wa Abdul Rahman ibni Abdullah ibni Ka'bin anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala syahidna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Hunainan. Wa qala Ibnul Mubarak an Yunus al-Zuhri an Sa'idin an-Nabi sallallahu alaihi wasallam tabahu Salihun al-Zuhri wa qala Zubaydi akhbarani Zuhri anna Abdurrahman bin Ka'b akhbarahu anna Ubaidullah bin Ka'b qala akhbarani man syahida ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Khaybar qala Az-Zuhri wa akhbarani Abdullah bin Abdullah wa Sa'idun an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tuan-tuan puan sekalian, sebenarnya hadisnya sudah lalu sebelum ini. Ya, sebelahnya itu tengok 659. Ya, cerita daripada Sa'id ibn Musayyib tentang daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ceritanya tuan-tuan puan sekalian, ya, dalam peperangan Khaybar itu. Ya, Rasulullah SAW bersabda terhadap seorang laki-laki yang bersamanya dan mengaku memeluk agama Islam. Tuan-tuan sekalian, dia sangat kuat sekali. Ya, tapi yang ajaibnya Nabi SAW ya memberitahu bahawa dia daripada ahli neraka. Ya, rupanya dia orang munafik tapi sangat kuat. Ya, ya. Sabda Nabi hadza min ahli nar. Ya, tuan-tuan sekalian, ini apa banyak orang puji dia. Orang ini termasuk penghuni neraka.
ketika perang dimulai, laki-laki itu berperang sangat hebat sampai dia mengalami luka parah. Oh Masya Allah. Sehinggalah hampir-hampir sebagian orang ya merasa bimbang, takjub, heran. Laki-laki tersebut menderita sakit akibat luka-luka. Itu yang disebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rupanya dia ini, dia dalam peperangan itu akhirnya dia kena luka-luka, menderita sakit akibat luka-luka. Maka dia mengulurkan tangannya ke tempat anak panah. Ya, lalu dia pun mengeluarkan darinya satu anak panah dan digunakan membunuh diri. Rupanya dia membunuh diri. Jadi orang yang berperang fisabilillah, ya tuan-tuan sekalian, tidak boleh itu membunuh diri. Sesiapapun tidak boleh membunuh diri, karena diri kita ini bukan milik kita, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah dikatakan siapa yang membunuh diri, kalau dia gantung maka tergantunglah dia sampai masuk neraka. Alhamdulillah. Kalau dia terjun dari tempat yang tinggi, maka teruslah dia terjun itu sampai di dalam neraka nanti. Tuan-tuan sekalian, dia sebab apa namanya diragu-ragukan ini. Bagaimana dia membunuh diri? Ya, seolah-olah dia tak berdaya dengan hari kiamat, hari berbangkit. Karena dia ingat apabila dia bunuh dirinya, maka selesailah segala masalah. Sebenarnya tidak, tuan-tuan sekalian. Okay. Maka beliau maka dia pun mengulurkan tangannya ke tempat anak panah, lalu dia mengeluarkan darinya satu anak panah dan digunakan membunuh dirinya. Dia ambil anak panah itu, dia tekankan dekat dadanya. Kemudian dia tekan, sehinggalah dia mati. Betul yang disebut oleh Rasulullah SAW. Beberapa laki-laki daripada kaum muslimin datang dengan segera dan berkata, wahai Rasulullah, Allah telah membuktikan kebenaran perkataan. Kau kata dia daripada ahli neraka, dan betul sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah SAW. Ini kebenaran yang disebut oleh Rasulullah SAW. Si Fulan itu telah membunuh dirinya. Beliau bersabda, berdirilah wahai Fulan. Ya, nampaknya Nabi menyuruh Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Sabda Nabi, wahai Bilal, umumkan bahawa tidak akan masuk surga kecuali mukmin. Beritahu, yang masuk surga hanyalah orang beriman. Boleh tuan-tuan sekalian, yang bukan beriman tidak masuk surga. Sesungguhnya kadang-kadang Allah menguatkan agama ini dengan laki-laki yang fajir, berbuat dosa. Seperti yang tadi. Dia tolong, rupanya dia bukan betul-betul orang Islam, tapi dia tolong orang Islam. Banyak dia bunuh orang-orang kafir itu. Riwayat ini juga dinukil oleh Ma'mar dari Az-Zuhri. Tuan-tuan sekalian, kita sudah baca sanad yang lain. Baik, barakallahu fikum. Tuan-tuan sekalian, sekarang kita tengok buka surat 671. Tengok dalam PDF itu pun ada dimasukkan yang itu ya. Karena kita tak baca hari itu, ya sudah azan, maka kita baca. Jadi mudah-mudahan berkati Tuhan. Sini disebut orang yang mengumumkan hal itu adalah Bilal. Tengok. Suruh Nabi, wahai Fulan, katanya kau berdiri beritahu. Sementara salah satu riwayat Imam Muslim disebutkan, Qum ya Ibn al-Khattab, wahai Umar Ibn al-Khattab, berdirilah kau beritahu bahawa orang yang mengumumkan adalah Abdurrahman Ibn Auf. Satu riwayat yang mengumumkan tidak akan masuk syurga melainkan orang yang beriman. Boleh tuan-tuan sekalian? Ya, sebab itu kita jaga iman kita. Kalau orang yang beriman, kalau dia buat dosa pun dia masuk neraka dulu, tapi akhirnya selama-lama ada iman dalam hatinya sebiji zarah, dia akan masuk syurga. Tidak kekal di dalam neraka orang yang ada padanya walau sebiji zarah di dalam hatinya daripada iman. Ada disebut hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang terakhir masuk syurga, dia dapat 10 kali dunia ini. Kerajaannya 10 kali dunia ini. Ya Allah masukkan kami ke dalam syurga. Bukan 10 kali Malaysia, bukan 10 kali, tapi 10 kali dunia ini. Barakallahu fiik. Tuan-tuan sekalian, kita teruskan lagi, masih lagi tentang Maghazi, peperangan yang terjadi waktu hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan sekalian, kita masih cerita lagi tentang Ghazwatul Khaybar. Khaybar ini perkampungan orang Yahudi di Madinah itu dulu, tuan-tuan sekalian,
banyak orang-orang Yahudi. Nabi SAW sampai ke Madinah buat perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi, tapi mereka menyalahi janji. Khaybar ini, ya, kalau dari Madinah menuju ke Palestin, menuju ke Syam itu dalam 20 km lebih ada satu perkampungan orang Yahudi namanya Khaybar. Di situ ada kubu-kubu dia, ya, benteng-benteng dia. Barakallahu fikum orang Yahudi. An Yazid ibni Abi Ubaid qala ra'aitu asara darbatin fi saqi Salamah radhiyallahu anhu. Faqultu ya Aba Muslim, ma hadhihi darbah? Faqala hadhihi darbatu asabatni yawma Khaybar. Faqala an-nasu usiba Salamatu fa'ataitu radhiyallahu anhu. Fa'ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fanafasa fihi salasa nafasatin famastakaituha hatta sa'ah. Dan ini disebut namanya matan hadis. Ini cerita seorang sahabat yang bernama Salamah ibn al-Awwah, seorang yang sangat kuat, tuan-tuan sekalian. Suaranya sangat kuat dan dia sangat kuat, dia badannya pun sangat kuat dan sangat cepat berlari. Siapa namanya? Salamah ibn al-Awwah radhiyallahu anhu. Ya, daripada Yazid bin Abi Ubaid. Yazid bin Abi Ubaid. Tuan-tuan sekalian, ya, kalau ya sanad yang ada sanad yang sebelum ini, bisa dari mutasir ila Imam Bukhari rahmatullahi ta'ala alaihi qala hadatsana al-Makki ibn Ibrahim, ini guru Imam Bukhari. Ya, qala hadatsana Yazid ibni Abi Ubaidah, dua. Qala ra'aitu asal darba, ini yang ketiga lah sahabat ini. Ya, daripada Yazid ibni Abi Ubaid, dia berkata, aku melihat bekas pukulan di betis Salamah bin al-Aqwa radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Karena ini terjadi dalam peperangan Khaybar, maka Imam Bukhari masukkan ini dalam Ghazwatul Khaybar. Dia kata, aku melihat bekas pukulan di betis Salamah. Tentu kalau pukulan dengan pedang, tentu luka ada paru. Tuan-tuan puas sekalian, siapa? Salamah ibn al-Aqwa, seorang sahabat. Ya, maka aku kata kepadanya, aku bertanya, ya wahai Abu Muslim. Tuan-tuan puas sekalian, Salamah ibn al-Aqwa ini kunyah dia, panggilan dia Abu Muslim. Ya, tuan-tuan puas sekalian, mungkin ada anaknya namanya si Muslim. Kalau ada anaknya si Muslim, maka dia dipanggil Abu Muslim. Maka ada orang berkata kepadanya, maka aku kata, tuan-tuan puas sekalian, seorang yang bernama Yazid ibni Abi Ubaid bertanya kepada Salamah ibn al-Aqwa. Aku kata ya Aba Muslim, wahai Aba Muslim, maksudnya Salamah ibn al-Aqwa. Tuan-tuan puas sekalian, ya, penghormatan itu. Kalau dia kata ya Salamah ibn al-Aqwa, ya, nampaknya ya untuk memuliakannya disebut wahai bapa sian. Mungkin ada anaknya si Muslim, maka orang itu panggil dia wahai Aba Muslim. Maksudnya Salamah ibn al-Aqwa. Ya, mahadhihi darbah. Ya, dia berkata, kenapa ini? Dari mana dari apa? Kenapa ini? Wahai Abu Muslim, apakah pukulan ini? Apa sebabnya ini ada bekas atau paru dekat betismu ini? Ya, mahadhihi darbah. Ya, apa sebabnya terjadi? Ya, bekas pukulan yang ada dekat betismu. Tuan-tuan sekalian, ya, tetap dia ditanya. Maka berkatalah, Salamah ibn al-Aqwa atau Abu Muslim, dia berkata, hadhihi darbatun asabatni. Dia berkata, ini adalah pukulan yang dialaminya pada perang Khaybar. Ya, ini katanya adalah bekas pukulan yang mengenaiku dalam peperangan Khaybar. Ya, sahabatnya tuan-tuan puas sekalian, ini kena aku dapat ini waktu peperangan Khaybar. Ya, dekat kakinya ada bekas pukulan atau paru. Tuan-tuan puas sekalian, Khaybar. Ya, tuan-tuan puas sekalian, katanya
Orang-orang pun berkata Salamah telah dibunuh. Oh, ya. Sedangkan dia apa namanya seorang yang sangat kuat. Maka apabila dia jatuh itu karena kakinya sudah kena pukul, ya maka orang kata musibah Salamah. Ya, Salamah sudah mati ini. Supaya mereka kata, ya tapi rupanya dia bukan mati, cedera pada kakinya. Ya, dia jatuh. Tentuan puas sekalian, orang-orang berkata Salamah radhiyallahu anhu telah dibunuh. Maka aku datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ingat dia sudah mati, rupanya dia cedera pada kakinya, betisnya. Maka dia pun berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'ataitun Nabiya, maka aku mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia beritahulah bahwa dia cedera. Apa dibuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi pada fasal fihi, maka Nabi meludahinya. Nafas itu meludahi dengan air ludah yang halus. Ya, Nabi ludah 3 kali, oh masya Allah. Ya, tuan-tuan sekalian, ya. Dalam bahasa Arab, kalau basokoh dengan air ludah, ya. Kalau nafasah itu dengan menyembur. Kalau nafasa atau takula, ya, tuan-tuan sekalian, dengan ya meludah yang ringan. Supaya puluh mana jadi. Kalau kita tidak tidur, tuan-tuan sekalian, sudah baring di tempat pembaringan, kita baca apa? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ya sambil berdoa jamaah baina ya yadaihi, kemudian dia selepas dibaca itu kita ya berludah 3 kali, ya 10 ya tengok. Bukan ada air ludahnya, sikit saja. Bahasa Arab itu namanya jam 10. Orang kita sih apa? Berludah dengan tidak ada air ludah. Itu saja. Atau berludah dengan dengan apa? Dengan sembur pula mesti air ludah. Ini sikit saja. Dihembus. Ini tak ada. Katanya itu itu bom punya, ini tidak. Ya 10. Boleh tuan-tuan sekalian, ajaib itu ya. Ya sebenarnya ambil berkat sudah dibaca, maka diludahkan dengan tidak ada air ludah atau dengan ya dengan apa? Dengan ringan ya. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya nafas fihi, Nabi ludahkan padanya pada tempat yang kena pukul itu. Berapa kali? 3 kali. 3 kali. Oh masya Allah. Tempat dekat mana? Dekat betisnya. Ya. Ya tuan-tuan sekalian, kalau nafas itu dihembus. Kalau ya tukul itu ya dengan ludah yang sangat ringan. Barakallahu fikum. Maka dia kata pada ketika itu terus dia sembuh. Masya Allah. Ini mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Ya. Famastakaitu hatta sa'ah. Katanya aku tidak rasa sakit lagi sampai sekarang. Allah. Ini mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi disebut apa dibaca Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan meludahinya itu pun sudah cukup itu tuan-tuan sekalian. Kalau tidak apa yang diludah pun Nabi berdoa sudah selesai, tapi ini menunjukkan boleh dibuat begitu. Boleh, barakallahu fikum ya. Kalau kita nak tidur, angkat tangan, sudah berbaringan baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, supaya 10 alaihi atau itu. Kemudian sapukan. Dan dalam hadis itu, tuan-tuan puan sekalian, dia sapu, ya jangan di atas kain. Ya, gosokkan mula-mula muka, kepala, tuan-tuan puan sekalian. Kalau ada yang sakit pun boleh kita buat begitu. Ya, kalau ada orang yang sakit, sangat mujarab begitu, tuan-tuan puan sekalian. Sama ada kita yang sakit atau anak-anak kecil, mana dia boleh nak baca atau kita bacakan untuk dia, karena Nabi SAW juga waktu dia sakit itu, dia minta Aisyah bacakan kepadanya.
Barakallahu fikum. Boleh bacakan kepada orang lain. Ya. Daripada mambang-mambang itu lewat baca muawwizat, qul huwallahu ahad, qul a'udzu falaq, qul a'udzu birabbin nas. Barakallahu fikum. Tapi dalam hadis ini tak ada disebutkan barakallahu. Tapi muka surat berapa di situ? Ada disebut? Ya. 673. Hadis ke-8, hadis Salamah ibni al-Aqwa yang termasuk riwayat Sulasiyat Imam Bukhari. Fakultu ya Aba Muslim. Ya. Fakultu ya Aba Muslim. Aku kata wahai Aba Muslim. Maksudnya aku berkata wahai Aba Muslim. Ini adalah nama panggilan Salamah ibni al-Aqwa. Kerana ada anaknya si Muslim. Maka orang panggil dia Abu Muslim. Asabatha yauma Khaybar, dialaminya luka atau yang ada pada peperangan Khaybar, yang dialami dalam betisnya tadi. Panafasatihi beliau meludah padanya, yang ini di tempat yang terkena pukulan itu. Pada pembahasan yang lalu disebutkan bahawa an-nafasa lebih keras daripada nafkh, namun tidak sampai kepada an-nafl, tidak sampailah keluar air ludah yang banyak. Terkadang juga tidak disertai ludah, itu dihembus, berbeda halnya dengan at-tafal, akan tetapi terkadang disertai ludah tipis, berbeda dengan an-nabah. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan jalur bagi hadis Sahal ibni Sa'ad terdahulu dan penjelasannya sudah dikemukakan pada hadis berkenaan. Baik, tuan-tuan puan sekalian, Al-Sahlin qala. Tuan-tuan puan sekalian, ini mukarrar ya. Sebenarnya sudah kita baca ini hadis ini. Muka surat berapa? 671 ya. Okey. Kita baca saja. Barakallahu fikum. Sudah kita baca ini. Imam Bukhari ini untuk makluman kamu. Ada itu yang dia ulang-ulang balik. Hadis yang sama. Ya. An Sahlin qala iltaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wal musyrikuna fi ba'di maghazihi faqtatalu. Ya. Fama lakul qawmin ila askarihim wa fil muslimina rajulun la yada'u minal musyrikina syahadatan wala fadatan illa adwa'aha fadarabaha bisayfihi. Faqila ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ajaza'a ahadun ma ajaza'a fulan. Faqala innahu min ahli an-nar. Faqalu ayyuna min ahli jannati in kana hadha min ahli an-nar. Faqala rajulun minal qaumi la utbi'annahu fa idza asra'ahu abta'an kuntu ma'ahu hatta juriha fasta'jala al-mauta. Fawada'a nisaba sayfihi bil ardi wa dubabatu baina sadiyaihi summa tahamal alaihi faqatala nafsahu faja'a ar-rajulu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ashhadu annaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala wa ma dzaka? Fa akhbarahu faqala inna ar-rajula la ya'malu bi 'amali ahli al-jannati fima yabdu lin-nasi wa innahu la min ahli an-nari wa ya'malu bi 'amali ahli an-nari fima yabdu lin-nasi wa huwa min ahli al-jannah. Sebenarnya kita dah baca ini tuan-tuan sekalian hadis sebelumnya. Dia ulang. Imam Bukhari terkadang dia ulang-ulang hadis itu. Hadis yang sama. Dari Sahal, dia berkata Nabi SAW bertemu orang-orang yang musyrik dalam sebagian peperangan di Khaybar itu. Lalu mereka pun berperang. Kemudian setiap kelompok kembali ke perkemahannya. Nabi kembali kepada perkemahan kaum muslimin dan dia dan orang yang kafir pun pergi perkemahannya. Di antara kaum muslimin terdapat seorang laki-laki yang tidak meninggalkan pada kaum musyrikin bersendiri ataupun dengan berjamaah, melainkan diikutinya. Ada satu orang yang sangat berani, luar biasa. Mana dia tengok orang kafir itu, dia kejar, dia serang. Sama ada berkumpulan atau sendiri. Dan ditebasnya dengan pedangnya. Dikatakan, wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun yang lebih hebat daripada si Fulan. Luar biasa ini ya Rasulullah. Mereka mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, sungguhnya dia termasuk penghuni neraka.
Tiba-tiba Nabi keluarkan satu hadis bahwa dia daripada ahli neraka. Ya. Dikatakan sebenarnya dia ini orang munafik. Barakallahu fikum. Ya. Mereka berkata, siapakah yang termasuk penghuni surga? Kalau dah macam ini hebatnya lelaki ini, siapa lagi yang masuk surga? Ya, kalau orang yang ini termasuk penghuni neraka, hebatnya dia dalam peperangan. Sangat kuat sekali. Seorang laki-laki di antara mereka berkata, ya dia pun tak mau diam. Katanya aku selidiki. Aku tengok apa yang terjadi dengan dia nanti. Sebab Nabi SAW sebut dia daripada ahli neraka, tapi dia sangat kuat. Ya, aku pun akan mengikutinya. Dia ikuti Rasul, apa namanya? Dia ikut. Mana pergi lelaki tadi, dia ikut. Jika dia bergerak cepat atau lambat, aku ikut dia. Kalau dia cepat, aku kejar dia cepat. Kalau dia lambat, aku dari belakang. Tengok apa yang dia buat. Maka aku tetap bersamanya. Hinggalah dia terluka. Dia tengok sesuatu yang luar biasa. Hingga dia terluka dan mempercepat kematiannya. Dia bunuh diri. Dia ambil ujung pedang itu, dia letakkan dekat dadanya. Dia tekan. Tuan-tuan, tak sepatutnya dibuat. Ya. Dia pun meletakkan ujung pedangnya di tanah. Tuan-tuan pegang tanah, apa namanya? Pedang itu lekatkan dekat tanah, ujungnya dekat dada dia. Ya, ujung. Dan matanya di antara kedua dadanya. Dan tajam itu dekat dadanya. Kemudian dia pun bertopang, maksudnya menekan di atasnya dan membunuh dirinya. Betul yang disebut oleh Rasulullah SAW. Maka dikatakan lalu lelaki itu pun datang berjumpa Nabi SAW. Dan dia berkata, aku bersaksi. Dia kata, tuan-tuan sekalian, ya ashadu annaka Rasulullah. Dia kata, aku nak saksi bahawa engkau sebagai Rasulullah. Maka Nabi bertanya, kenapa? Ya, tapi tanya kepada dia, kenapa begitu? Ya, apa terjadi? Aku bersaksi sesungguhnya engkau adalah Rasul Allah. Betul-betul engkau seorang Rasul. Beliau bertanya, mengapa demikian? Apa yang terjadi? Laki-laki itu mengabarkan kepadanya bahwa dia melihat apa yang disebut oleh Nabi SAW nampaknya benar. Ya, katanya, ya, sesungguhnya seseorang akhirnya keluarlah hadis Nabi SAW. Sesungguhnya ada itu seseorang mengerjakan amalan penghuni surga. Seperti berperang jihad fisabilillah, itu kerja orang penghuni surga itu. Menurut apa yang nampak bagi manusia, nampak dia seorang yang sangat soleh. Dia sampai berperang fisabilillah, ya dia sanggup dia mengorbankan nyawanya. Dia sanggup dalam kepada berperang itu. Padahal dia termasuk penghuni neraka. Ya, sama ada dia tidak ikhlas kah? Atau sama ada dia munafik. Dan seorang pula mengerjakan amalan penghuni neraka. Tuan-tuan puas sekalian, menurut apa yang nampak bagi manusia, tapi rupanya dia dapat husnul khatimah. Dia orang kafir. Tapi di akhir hayatnya dia mengucap dua kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya dia masuk surga. Dan katanya, dan seorang mengerjakan amalan penghuni neraka, tapi menurut apa yang nampak bagi manusia, sementara dia termasuk daripada penghuni surga. Ada terjadi begitu itu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. InsyaAllah kita akan sambung lagi nanti muka surat 673. An Abi Imran qala nazara Anasun ila an-nasi yawmal jum'ati fara'at yalisatan faqala ka'annakum sa'ata yahudu Khaybar. Karena ada cerita Khaybar, maka dimasukkan Imam Bukhari dalam bab ini. InsyaAllah kita baca hadis yang terakhir dalam hadis Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani 'alal lisan sakilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallahi wa bihamdihi Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi. 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 Subhanallahil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbana
فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع القدر أنت وذكر رب وفقنا وفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا يا علماء نهضى به الخير ونفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون فاقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون وأغفر أستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء في كتاب فيه للناس شفاء والآل مع سلامه وقد كفى وعلى صاحب المصابيح القرى اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته